Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulun bina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Hadirin rahimakumullah. Dikisahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar, yaitu salah seorang anak Umar bin Khattab. Rasulullah memegang pundaknya dan berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Dari nasihat tersebut ada poin penting yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar. Dan tentunya nasihat itu bukan berlaku untuk Abdullah bin Umar saja, akan tetapi berlaku untuk kita semua selaku umat akhir zaman. Nasihat yang pertama adalah hidup di dunia seperti orang asing yang menetap di negeri asing. Sebagaimana kita hidup di tanah rantauan ataupun negeri orang, hatinya masih melekat dengan kampung halamannya. Nasihat yang kedua adalah hidup di dunia seperti musafir yang tidak menetap sama sekali. Sebagaimana layaknya seorang musafir atau pengembara, dia tidak memiliki rumah sendiri, tidak punya tempat tinggal sendiri, dan tidak punya negeri yang didiami secara pribadi. Kalaupun yang ditempati rumah sendiri, dia menyadari semua fasilitas yang ditempatinya hanyalah sementara, tidaklah kekal abadi. Semua fasilitas yang dimilikinya adalah milik Allah, dan semua juga akan kembali kepada Allah Ta'ala. Begitu juga dengan kehidupan dunia. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat akan menyadari bahwa dunia yang ditempati bukanlah tempat tinggal, bukanlah tempat tinggal abadi. Singkat kata, dunia adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal abadi. Tempat tinggal yang abadi dan hakiki adalah surga yang luasnya langit dan bumi setelah melalui proses tahapan yang sangat panjang. Dimulai dari kehidupan di alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan terakhir adalah alam akhirat, mengikuti hisab yang sangat panjang sampai berhenti di garis finish, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan pesan tersebut, sudah selayaknya lah kita untuk selalu waspada agar tidak terlena dengan kehidupan duniawi. Sebaliknya, kita harus semangat bekerja dan beribadah selama hidup di dunia untuk mencari bekal dibawa ke negeri akhirat nantinya. Agar tidak terlena dengan kehidupan duniawi, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah waspada dengan anak dan harta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu
melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Pada surat tersebut atau ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengingatkan kaum muslimin bahwa jangan sampai kesibukan mengurus harta benda dan memperhatikan persoalan anak-anak membuat manusia lalai dari kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini banyak manusia yang lupa dan terlena dengan kehidupan dunia. Jauh-jauh hari, siang dan malam kerja keras dan menabung hanya untuk dihabiskan pada acara pesta pergantian. Mungkin pergantian tahun baru pada saat kemarin. Dalam pandangan Islam, mengumpulkan harta itu tidaklah dilarang, bahkan diwajibkan bagi setiap insan, terkhusus bagi kepala keluarga. Namun jika bekerja sampai melalaikan kewajiban seperti ibadah salat 5 waktu, demi Allah, orang semacam ini akan mengalami kerugian yang nyata. Lebih memprihatinkan lagi, mereka tidak melaksanakan ibadah-ibadah lainnya selain ibadah salat tadi, puasa, membaca Quran dan lain sebagainya. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya, "Inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatun ummatil mal." Sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya yang sering menyebabkan manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah persoalan terhadap anak-anaknya. Mencintai dan menyayangi anak adalah kewajiban bagi orang tuanya. Akan tapi jangan sampai terjadi mencintai dan menyayangi anak secara berlebihan ternyata membawanya ke jalan keburukan dan melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa terjadi demikian? Salah satu jawabannya adalah orang tua tidak membekali anak-anaknya dengan pendidikan agama Islam. Akibatnya, di fenomena akhir zaman ini banyak anak-anak yang menjadi musuh bagi orang tuanya. Sebagaimana kita saksikan di media sosial, televisi, ada sebagian anak memenjarakan orang tuanya lantaran berebut harta waris. Ada sebagian anak mengusir orang tuanya karena tidak dibelikan HP, sepeda motor dan lain sebagainya. Dan lebih menyedihkan lagi, ada anak yang membunuh orang tuanya karena tidak dituruti kehendaknya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Kahfi, "Al-mal wal banuna wa zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairul amala." Yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah agar tidak terlena dengan kehidupan duniawi, manfaatkanlah rezeki yang diperoleh di jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin." Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menghimbau kaum muslimin untuk mengalokasikan sebagian dari harta kekayaannya, bukan keseluruhan. Hanya sebagian saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti membayarkan infak-infak yang wajib, zakat fitrah, zakat mal bagi yang sudah memenuhi syarat dan ketentuannya. Kemudian membayar kafarah, menafkahi anak istri, atau bersedekah untuk kemaslahatan umat.
Allah mengingatkan betapa pentingnya mengalokasikan sebagian harta kita, sebagian rezeki kita di jalan ketaatan sebelum datang ajal menjemput manusia. Sebab jika ajal sudah menjemput dan kematian siap menjemputnya, ternyata harta yang dikumpulkan, rumah yang dibangun, mobil atau sepeda motor yang dibeli, bahkan anak dan istri tercinta tidak mampu menolong sedikit pun dari kematian. Semuanya akan ditinggalkan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah bersegera melakukan amal saleh. Karena hidup di dunia ada batasnya. Ketika manusia meminta penangguhan waktu yang sebentar saja, Allah Ta'ala tidak akan mengabulkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Munafiqun ayat 11. وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat ini disampaikan. Marilah kita bermuhasabah, sudah berapa banyak nikmat umur yang kita manfaatkan di jalan kebaikan. Sudah berapa banyak waktu, tenaga, dan pikiran dimanfaatkan untuk mendidik dan membimbing anak dan istri kita. Boleh kita bahagia dengan datangnya hal-hal yang membuat kita bahagia, tapi jangan sampai melalaikan tugas kita di dunia, yaitu menyembah dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing hati, fikiran, jasmani kita untuk istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyihil karim faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajinna min hizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.